Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan surat lamaran kerja yang benar. Pertama yang harus dilakukan yaitu mencari iklan lowongan kerja dengan alamat perusahaan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pada contoh, alamat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah pertama dalam menulis surat lamaran kerja yaitu memberi garis tepi pada sisi kanan dan kiri menggunakan pensil, karena setelah menulis surat lamaran kerja tersebut kita menghapusnya. Pada sisi kiri 2 cm dan pada sisi kanan 1 cm. Kemudian pada garis fungsi ini sebagai membuat tulisan kita rata kanan dan rata kiri, karena dalam penulisan surat lamaran kerja harus rapi. Kita lihat jika ada kata yang tidak cukup seperti ini, boleh disambung dengan menulisnya secara. Kemudian berikutnya penulisan nama kota dan tanggal penulisan surat lamaran kerja terletak di sebelah kanan atas. Tulisan kota tidak asal menulis di sebelah mana, tetapi ditentukan dengan kita menarik ke bawah, diluruskan dengan nama kita di bawah. Kemudian kita ke perihal. Perihal yang dicantumkan yaitu lamaran kerja, karena surat ini untuk melamar pekerjaan. Dan kemudian pada lampiran. Kenapa kok di sini ditulis 4 lembar? Karena kita lihat pada syarat yang ada pada iklan tersebut. Sebelum kita menuliskan lampiran, hal yang harus dilakukan yaitu membuat daftar dulu apa yang dilampirkan pada surat lamaran tersebut. Yang kita lihat pada iklan lowongan kerja, karena lampiran ini berfungsi sebagai syarat dari perusahaan yang akan dilamar. Dapat kita lihat iklan lamaran kerja ini, yang pertama yaitu syaratnya pria wanita. Kita melampirkan apa jika ingin tahu perusahaan kita itu bahwa pria atau wanita, yaitu dengan mencantumkan fotokopi KTP. Kita list terlebih dahulu, yaitu 1 fotokopi KTP. Yang kedua yaitu pendidikan minimal SMA. Kita lihat dari apa pendidikan minimal SMA, yaitu dengan fotokopi ijazah kita. Kemudian yang nomor 3, usia minimal 18 tahun. Kita lihat dari apa? Juga dari fotokopi KTP sudah kita tuliskan. Dan yang keempat, bisa kerja dengan tim. Bisa kerja dengan tim kita tuliskan di mana? Kemudian yang keempat, bisa kerja dengan tim. Kita membuktikan dengan apa? Kita membuktikan dengan pernyataan kita yang ada di paragraf pertama. Dan kemudian yang nomor 5, diutamakan memiliki pengalaman. Jika kita tidak memiliki pengalaman, tidak usah dilampirkan apa-apa. Pada surat lamaran kerja terdapat 3 paragraf, yaitu paragraf pertama mengenai tentang diri kita, mendeskripsikan tentang diri kita. Dan kemudian yang paragraf 2 berisi tentang lampiran-lampiran, dan paragraf ketiga yaitu berisi dengan harapan dan ucapan terima kasih.
Pada lampiran tidak selalu ditulis 4 lembar karena lampiran berisi syarat yang harus dilampirkan sesuai iklan tersebut. Penulisan lampiran bukan menggunakan angka, melainkan menggunakan huruf. Jika perusahaan itu bukan milik negara atau BUMN, kita menuliskan pimpinan. Karena ini bukan BUMN. Jika BUMN menulisnya dengan kepala. Dan jangan lupa penulisan jalan tidak boleh disingkat. Tidak boleh JL atau JLN. Tidak boleh. Harus menulisnya dengan jalan. Kemudian penulisan nama kota boleh di bawah sini atau diteruskan di sini, tidak apa-apa. Dengan syarat pemberian koma. Kemudian selanjutnya dengan hormat. Sapaan. Tidak lupa juga diberi tanda koma. Kemudian kita lanjut pada paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu berisikan tentang diri kita. Kita mendapatkan iklan tersebut dari mana? Kita harus menulisnya juga pada paragraf pertama ini. Di sini dapat dicontohkan berdasarkan iklan lowongan kerja yang saya peroleh secara online bahwa Griacom membutuhkan tenaga kerja teknisi. Kita juga sebutkan apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, kita sebutkan. Dan kemudian penulisan pemberian. Tidak lupa pemberian diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Pada penulisan nama kita diawali dengan huruf kapital. Dan begitu pula dengan nama kota dan nama bulan. Pada penulisan pendidikan, jika kita lulusan SMA, tidak usah menjelaskan dari mana asalnya, cukup dituliskan dengan SMA saja. Dan pada penulisan alamat juga begitu, tidak lupa jalan tidak boleh disingkat. Dan penulisan nama kota boleh di sini atau boleh di bawahnya. Dan penulisan nomor HP bukan ditulis di sini, melainkan di bawahnya alamat. Dan begitu pula dengan alamat email. Alamat email menulisnya bukan email, tetapi pos L. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Kenapa ini huruf kecil? Karena ini lanjutan dari pemberian. Kemudian pada lanjutannya ini kita mengisikan apa? Kita mengisikan kemampuan kita berdasarkan iklan lowongan kerja tersebut. Perusahaan tersebut membutuhkan apa? Kita harus mencantumkannya sesuai kemampuan kita agar kita diterima di perusahaan tersebut. Dan kemudian yaitu pada paragraf kedua, pengisian lampiran. Daftar lampiran yang akan dilampirkan. Pertama, kita menulisnya tidak asal-asalan 1, 2, 3, 4, tetapi kita mengurutkannya dari yang asli terlebih dahulu. Kita sudah list tadi di atas. Yang asli yaitu pas foto, berarti pas foto yang akan dituliskan terlebih dahulu. Dan kemudian yaitu yang fotokopian. Yang fotokopian bisa ditulis fotokopi. Untuk penulisan di sini tidak boleh. Pada penulisan di sini bukan menggunakan huruf kapital, melainkan huruf kecil. Dan pada paragraf ketiga berisi tentang surat harapan untuk perusahaan itu. Mengapa kita harus menulis lamaran kerja ini? Karena ingin diterima. Nah, yaitu dengan harapan. Kita harus berharap pada perusahaan tersebut agar kita diterima. Dan jangan lupa ucapan terima kasih. Pada penulisan tanda tangan di sini ada lagi sapaan dari kita yaitu hormat saya.
dan diberi tanda koma. Penulisan hormat saya yaitu diberi baris 1. Nah, kemudian pada penulisan tanda tangan diberi jarak 3, jarak baris 3. Dan di bawahnya dicantumkan nama lengkap kita yang seperti terdapat pada pemberian. Kemudian, jika penulisan lamaran kerja kita seperti contoh yang salah di sini, terdapat jarak baris yang masih banyak, itu tidak disarankan karena terlihat jelek kalau masih ada jarak, terdapat kelonggaran. Maka dari itu, jika kita menulis lamaran kerja harus pas dengan bawahnya agar terlihat rapi. Tidak lupa pula penulisan surat lamaran kerja rata kanan dan kiri. Demikian penjelasan singkat yang dapat disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.